Shalom. 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 Wah. Orang lain itu biasa pakai wah banyak tapi saya di satu apa namanya lihat sedikit. Baik, terima kasih kakak, permohonan maaf pertama. Saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mari kita sama-sama karena kasih dan kebaikan Tuhan. Sehingga sore ini memang saya tidak ada rencana, tapi saya tanya kakak pengasuh masih ada kegiatan, jadi sebenarnya mau jalan-jalan saya, tapi bersyukur karena kegiatan masih di tengah, saya bisa ikut sama-sama. Ya itu karena kebaikan Tuhan, kita tidak bisa pungkiri itu, mesti harus bersyukur karena kasih dan kebaikan Tuhan. Yang saya hormati kakak Seblon selaku pengasuh asrama di sini, dan Bu Gerson sebagai senior juga pemateri, dan Ade Notules, Ade siapa? Soli nama lengkap siapa? Saya tahu Soli Mulikma. Ada pengacara, ada ketua asrama, ada ketua-ketua di organisasi-organisasi yang dari asrama Liburan. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Asrama ini kita kalau distribusi kader itu tidak ragu, karena memang sudah diberkati Tuhan baru masuk toh, sudah diberkati Tuhan masuk, tapi mabuk-mabuk seperti saya dulu itu yang bahaya. Itu saya punya teman-teman sudah ada di alam lain, saya bersaksi hari ini, adik-adik. Saya sudah bersaksi waktu di forum HMKI kemarin saya buka kegiatan NDK 1 LKM. Kemudian sekarang juga saya bersaksi. Dulu seperti saya mau dan saya punya teman-teman beberapa itu ada teman-teman yang lain di alam lain. Kami bersyukur karena saya masih bisa bicara di sini. Kita aplaus untuk Tuhan Yesus. Asrama ini gereja punya, jadi kita bicara firman saja. Iya toh? Siapa suruh masuk asrama Liburan? Yang mau belajar politik itu nanti disesuaikan. Iya toh? Yang mau belajar politik maksudnya yang mau ikut saya ke depan. Begitu. Saya bersyukur sekali saya kalau ketemu kakak Seblon ini, saya punya teman Gerson, ada teman-teman yang lain, tapi juga mereka yang tadi yang saya sebut ada di alam lain itu. Mereka yang sudah meninggal, alam lain bukan di hutan. Tapi juga senior-senior kita yang pendahulu yang hari ini sementara pegang daerah Yaudimo, Jaya Wijaya, ada orang Jaya Wijaya juga dulu di sini. Terus senior-senior kami dari pesisir itu besar di sini, tapi kerjanya di beberapa daerah, termasuk kita punya tempat. Terus di Alimo. Jadi itu kami bersyukur. Dulu asrama ini saya dengar cerita saja, paling kakak sebelum mereka ikut. Mereka tahu, tapi saya dengan Bu Gerson waktu itu kami dengar cerita saja. Kita jujur ya Pak Gusto. Jadi saya jujur, kami dengar cerita saja. Di asrama ini orang masuk itu hanya penginjil, penatua itu dikecualikan, direkomendasikan baru masuk di sini. Di sini ada berapa anak penginjil yang ada di sini dalam ruangan ini? Angkat tangan yang anak penginjil. Sudah cukup? Masih ada lagi? Angkat tangan saja, kakak mau tahu. Angkat tangan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selebihnya 9. Wanita lagi toh? Ya. Ketua komisariat merangkap calon ketua BMKI. Apa sebut dia? Luar biasa ada bisa hadir. Kalau anak lain itu sombong karena BMKI, tapi ada bisa hadir. Iya toh? Kita jujur Pak. Iya toh? Siapa menjadi siapa? Kita semua pemain. Begitu. Terima kasih. Adik-adik ini mereka layak. Sekitar 8 orang yang saya itu termasuk Bu Gerson yang masuk waktu itu prinsip yang dulu. Nah, kalau hari ini kami semua tahammur nih, semua ini anak petani juga bisa masuk. Anak biasa maksudnya, orang tua yang jemat biasa di sana bisa masuk. Itu kehebatan siapa menurut kamu? Tuhan. Kehebatan Tuhan kok? Atau ada kamu sebelum turun ke sini ada siapkan rumah di sini? Tidak ada toh? Tidak ada, tapi itu kehebatan Tuhan.
Hal kecil itu saja, coba belajar dari situ. Administrasi dan lain-lain itu yang besar. Tapi belajar dari situ. Ya saya ini kalau turun orang tua pendapatan 1 bulan saja jalan bebas, tidak pernah ada uang yang dia pegang. Tapi saya bisa hidup di asrama ini. Saya bisa tidak makan tapi bisa tidur. Bisa tidur kan tidak terganggu atau mengantuk. Bisa ke kuliah besok. Itu saja bersyukur. Karena apa? Tujuan orang tua kirim kami ke sini itu kami sudah penuhi. Hari yang tidak makan bisa penuhi kuliah. Itu saja kita bisa bersyukur. Jadi pengalaman ini itu sedikit pengantar. Pengalaman itu di asrama ini kami dulu waktu 2009, bukan dulu kemarin-kemarin. Dulu bisa tadi cerita itu. Di dalamnya banyak, ada pengalaman banyak dan pengalaman buruk. Pengalaman seperti pengen penentuan punya anak-anak yang terus masuk itu di dalamnya banyak. Artinya dikecualikan baru masuk, kalau tidak bisa barang begini. Kita tahammul, termasuk saya tahammul waktu itu tidak bisa. Begitu. Jadi kami bersyukur. Yang pertama saya kerucutkan itu dulu persoalan yang saya sampaikan. Kita dikecualikan baru masuk itu, saya kerucutkan dia bahwa jawabannya begini. Kita dikecualikan baru masuk, jadi belajar itu memang sungguh-sungguh. Belajar yang sungguh mati punya. Baru kita bisa mengatasi persoalan daerah ini. Saya baru 7 bulan dan 8 bulan jadi anggota DPR. Tapi persoalan minta ampun kita masuk ke jam tengah-tengah hutan. Banyak gitu. Yang ada sering berdebat di grup-grup Facebook apa kita ikuti. Tapi nanti kalau masuk baru kita rame-rame lagi. Kayak gitu. Kita aplaus untuk kita bukan kakak yang sudah mendahului kita. Sudah. Sebagian besar senior kita sudah terobos. Tinggal untuk kita bisa ubah ini hanya belajar tunduk di dalam asrama ini saja. Mulai dari bersyukur tadi itu. Terus saya bersyukur, saya dikirim, saya tinggal bisa menghuni, saya bisa tidur, saya menghilangkan mengantuk, baru saya bisa pergi belajar. Oleh karena itu tanggung jawab moral saya untuk membangun daerah itu apa? Untuk apa di kontribusi ke gereja itu apa? Kontribusi ke mama papa saya itu apa? Pokoknya diklasifikasikan saja. Di situ ada jawaban banyak. Jawaban pertama itu ada pujian naik, ada berkat turun. Selesai. Hidup manusia itu air saja berdiri selesai. Lenyap toh. Umur manusia kita orang Papua ini berapa tahun? Minimal saja minimal. 60 toh? 60-an. Nah, berarti 30 sampai 40 kurang lebih 10 tahun. Tahun maksimal kita untuk melayani. Di situ saja kita manfaatkan. Jadi saya sampaikan ini pengalaman saya yang dulu sama di asrama ini saya jadi jagoan hebat-hebat itu tidak bagus, teman-teman. Itu saya sudah lakukan hal yang tidak bagus. Setelah saya berubah, saya datang kemarin saya bersaksi di HMKI, bersaksi di LG, bersaksi di sini ini, kita semua masuk di arena yang saya sudah berubah ini. Jangan yang lalu itu. Baru kita belajar. Belajar saja. Belajar berfungsi tugas pokok itu kita tahu di situ. Kok semakin belajar, semakin mengabdi, semakin tunduk sama pengasuh, semakin tunduk sama pengurus asrama. Pengurus asrama juga biasanya ada ketua, dia kepala batu. Kok tunduk sama yang kerja itu, yang tidak kepala batu itu. Betul, minta maaf, saya bukan diskreditkan ada, tapi itu pengalaman pengurus yang lain nanti. Tapi kami bersyukur karena ada sudah tempel baliho, spanduk untuk kami bisa tahu. Ada tata tertib toh? Ada anak asrama tapi yang lain tidak tahu. Saya sudah lihat waktu kamu kasih naik, tapi saya diam saja. Ada pengembangan, terima kasih adik-adik sudah berbuat. Itu pengalaman yang berharga, itu sudah peningkatan. Dulu kita memang anak-anak kacau banyak, tapi sekarang adik-adik sudah kacau tapi masuk di asrama sudah jinak. Itu satu kesadaran luar biasa. Jadi aplaus ya, tadi tangan sakit-sakit itu juga kita lihat tertawa tinggal sama-sama beraplos toh. Kalau ada yang baku pukul kan tidak mungkin aplaus, ada yang muka mulu, ada yang tak pusing, kampak parah baku kejar. Jadi hidup itu begitu saja sederhana, enak dari kita sendiri yang bikin enak. Hidup dia sendiri akan bangkit bikin kita enak. Ingat hidup itu tidak akan bangkit sendiri bikin kita enak, tapi kita yang bikin enak dia. Artinya asrama ini memang tidak ada uang. Tidak ada uang, tapi kita dulu kalau belajar di sini asrama memang sudah diberkati. Doa-doa orang tua itu memang benar-benar menuntun kita di sini.
Yang itu. Kasih yang itu. Jadi begitu pengalaman. Ya, sudah, saya pikir itu pengantar sudah bagus ya. Sampai di situ maksud saya. Oke, sekarang sedikit pengalaman. Minta maaf ada deh teman-teman semua sudah bosan, tapi saya akan jalan enak-enak toh. Masih semangat saya bicara kanuhip dan dulu bisa mengerti juga. Saya juga tadi pada jadi duduk memang. Nah, jadi apa? Sedikit pengalaman saya bagikan. Pengalaman Bung Gerson tadi sampai itu memang betul. Bukan karena saya sama teman yang saya mendengarkan dia. Betul, ada orang saksi ini kagak semua mana. Ini sebagai senior kita. Masalah pengalaman, kok naik ketua asrama, sana naik ketua asrama, kok naik pengasuh, sana naik pengasuh, itu saya kasih tinggal itu ego-egonya kita, ego-egonya semua. Jadi saya bicara hanya untuk sebatas bagaimana caranya kita duduk di asrama baru bisa berhasil saja. Waktu itu memang asrama situasi itu orang bilang apa namanya transisi. Transisi itu begini, antara asrama itu bisa difungsikan, antara tidak. Situasi saya dengan Gerson, kami berapa orang yang Estefanus Umpakan itu, anak-anak Promole tahu nama kecilnya Umpakan itu, dia punya nama lengkap Estefanus Kapal. Kenal kok? Anak-anak Promole tahu. Itu kami tiga ini waktu itu kami masuk menjadi tim untuk membuat coba ini kalau bagus situasi juga tidak dukung, kalau sinode dukung kita bikin dia ini dengan anggaran dasar yang waktu itu kami pasang, dan memang itu anggaran dasarnya tidak tidak adopsi, MKI punya juga tidak, AWG juga punya tidak. Memang dari senior kami sempat gagas, ada beberapa bab itu mereka gagas tapi tidak terlalu bahas baik dari aslinya dari asrama ini. Mereka lakukan itu, kami dapat itu selalu yang kasih ketika waktu itu dia pengasuh asrama, dia kasih. Setelah itu kami bertiga kumpul baru kami susun, dan memang asrama ini sudah dilandasi dengan satu anggaran dasar. Kami kasih ke sinode di bagian itu diakonia sudah kasih, tidak ditindaklanjuti karena di sini rahasianya itu senior dan pesisir jangan sampai tidak bisa jadi pengasuh asrama di sini. Dan asrama ini rahasianya itu begini, pengasuh itu biasanya ditentukan dari sinode, bukan kami pemilihan sini. Tapi satu hari itu kami berusaha negosiasi dengan mereka, sampai berusaha dengan Stefanus, kami juga meninggal di Entro, kami juga tak balik situ hujan-hujan untuk memperjuangkan ini. Sampai besok juga kalau masih bisa mungkin kata pengasuh negosiasi atau teman-teman pengurus negosiasi masih kasih keleluasan untuk teman-teman di sini pemilihan, berarti itu hasil perjuangan waktu itu. Jadi kami hidup itu ya membuat kesan tertentu di asrama ini. Jadi pengalaman waktu sementara kami perjuangkan untuk mau landasi asrama ini dengan satu anggaran dasar, langsung asrama punya air minum dikasih putus, lampunya meteran-meteran dikasih berhenti. Kenapa? Kami tidak bayar. Sinode sebab waktu itu kami mungkin berseberangan pendapat dengan apa? Sinode tidak membantu. Saya punya motor sekitar gade, motor yang waktu itu Lugisila, anak-anak belum tahu Lugisila yang kasih dulu, jadi sampai tidak perlu. Motor itu jaminan, Gerson jaminan, saya jaminan, kita jual karena pengasuh asrama punya nama, sudah langsung uang masuk, senior pas. Jadi harus begitu. Jadi pengalaman bahwa asrama tidak akan pernah berikan kita sesuatu, tapi dia akan kasih kita sesuatu itu kita bisa menghuni baik, itu yang pertama. Kemudian kami bisa tinggal, bisa menghuni, itu yang kedua. Yang ketiga, kami yang harus berkorban untuk asrama ini, karena sinode batu itu hanya 2 juta. Saya tidak tahu sekarang sudah naik 2 juta. 2 juta itu kamu 3 barak besar asrama ini mau bagaimana? Tidak bisa kan? Air masuk, lampu dihitung. Jadi di situ butuh pengorbanan kerja keras kita sama-sama. Kami kerja itu dengan simpati. Siapa suruh jadi pengurus begitu? Saya waktu itu tidak tahu, saya di anggota biro pendidikan penalaran kan? Seni dan budaya itu. Posisinya di situ. Kalau ada format yang lama di situ. Karena pengurus di situ, jadi hanya membebani pengurus yang waktu itu ditunjuk sebagai pengurus. Nah, ada ketua mereka ini tidak digayu. Jangan sampai sekali-kali teman-teman penghuni menghalang mereka, kecuali
yang saya mau bagi itu saja. Aduh, ini ada poin boleh saya sampaikan, ada itu. Saya bikin begitu. Dulu itu tidak apa-apa karena mereka bisa dikasih makanan dari tempat lain. Waktu itu masih semacam panti asuhan itu masih ada pengumuman. Tapi kami masuk 2008, teman-teman lain masuk 2009, kami masuk itu sampai yang ada saat ini kan usaha sendiri. Begitu. Jadi pengurus di sini itu yang pertama, kamu jadi pimpinan yang hebat karena ada di tempat yang tidak ada uang. Kamu bisa berdiri itu ke sini. Jadi siapa saja silakan buang informasi. Orang yang menyangkal untuk asrama ini bilang ada orang dari Sinode itu orang yang tidak pernah jadi pengurus. Atau mungkin dia hanya enak keluar masuk. Tapi kalau yang tahu asrama ini tetap dia bilang, aduh adik saya uang tidak ada. Saya tidak ada uang untuk adik saya. Karena kami tahu asrama ini tidak punya uang. Yang ada uang orang di Sinode sana. Kenapa saya bilang Sinode? Sinode itu tidak ada APBN yang melayani mereka. Paling uang-uang keagamaan dikasih, tapi sumbangan-sumbangan persembahan dan lain-lain dari kampung-kampung kita, termasuk dengan jemaat-jemaat yang ada sekitar 62 sekian klasis itu yang menghidupi. Bagian dari itu saja Sinode tidak mau. Karena apa? Pengasuhnya bukan mereka yang kirim. Alasan utamanya itu. Ini saya kasih tahu ada pengurus mereka. Saya karena sudah pernah diskusi dengan Pak Wos Patrik itu lama. Dan untuk hal-hal gereja apa begitu sering diskusi dengan beliau. Jadi mereka bicara tapi komanya di situ. Komanya pengurus kan bukan kami yang kirim. Kata ini mengabdi ini saja. Kami dapat 100.000 bahwa saya kasih kata. Karena apa? Anak-anak asrama kita ini, senior-senior kita ini biasanya jadi dalang. Kamu tahu dalang? Dalang ini dulu. Bahasa dalang itu bahasa Indonesia itu. Tahu? Itu apa? Iya, jahat terus apa lagi? Dalang itu kan ada yang menyusukan, ada di dalamnya kan, bermain. Istrinya ada yang sedang bermain di sana. Jadi kami asrama tidak tahu menau. Ini kakak ini pengalaman sekarang mau berhenti jabatan masa depan. Kami berusaha kasih naik status jabatan pengasuh. Orang tahu semua senior yang tua yang ini yang terima sekian ada pesisir pantai tahu kakak senior pengasuh. Tapi namanya sepeser rupiah mungkin 1.500.000 dikasih untuk pengasuh itu tidak ada. Itu Sinode mereka alihkan kemana saya tidak tahu. Dengan lantaran pengasuhnya bukan mereka yang kirim. Nah ini yang pengurus asrama di sini kemudian penghuni protes terhadap Sinodenya ini. Jadi pegawai-pegawai lama, pegawai organik istilahnya itu saya tidak tahu dengan model bagaimana yang diakomodir dari Sinode itu difungsikan mereka yang dibayar, bukan pengasuhnya. Ini yang keliru. Ada ketua ya? Ini saya kasih tahu pengalaman. Sampai jadi Jakarta ini kan kami ada 1.000 ya kita saling tahu jadi Gerson dibayar. Kita makan sama-sama dengan kakak. Kami tahu kakak orang sudah dapat kopi 1, teh 1 atau kerupuk 1 berarti sudah selesai. Kita sudah kenyang sampai itu pulang. Ini persoalan yang tidak bagus. Makanya perdebatan antara Simpson dengan beberapa orang di Facebook kemarin itu hampir sama respon. Tapi jangan sampai orang putus saya dan saya diam saja. Di dalam situ mereka berdebat betul. Simpson dia menyatakan sikap betul. Karena apa? Pelayanan sampai titik ini belum. Begitu. Jadi kita menjadi pelayan itu memang pelayan yang baik. Ada pengalaman itu yang teman-teman beda. Jadi ada bisa kalian waktu itu satu hal. Masalah untuk kita bisa berkembang di sini dengan belajar bagaimana saya tadi sudah bicara itu. Ini kamu punya pengasuh itu kakak yang biasa dulu di organisasi. Ya, kami berterima kasih kepada Tuhan karena kakak kemarin lulus PNS di Alimo. Luar biasa. Itu karena pengalamannya tidak pernah orang bosan-bosan. Ya saya pikir itu apa ini tugas fungsi pokok untuk pengurus yang paling urgen itu saya samakan pendapat antara Wos Patrik yang masih tetap atau siapa itu dengan ada pengurus di sini. Nah, nanti saya bilang Bupati Alimo untuk asrama orang itu sampaikan ke Sinode bahwa harus ada keleluasaan. Bupati Alimo yang kasih ini tahu perbaiki sedikit orang. Ini ada video itu ada yang ambil baik supaya saya akan sampaikan ke Bupati. Kalau tidak saya kirim saja dia yang saya sampaikan pengalaman. Nah, begitu. Karena kakak Bupati itu dia menghuninya dulu di Balai Alimo. Nah, prinsip di sana juga sama. Cuma yang tahu kami yang menghuni
Jadi itu yang menjadi pengalaman, kita akan turun ikuti sama-sama. Jadi asrama ini kan jauh, ya toh, naik dengan Pak Samet apa? Jauh itu. Apa? Sama? Ya itu. Jadi kami dari sana datang, jadi tempat ini kami tinggal ini kan nasihat-nasihat orang tua seperti begini biasa diajar untuk kita menjadi mandiri. Tanpa bekal seperti ini susah. Nah, kemudian yang terakhir itu jangan sampai karena kita tidak bergerak, asrama punya lampu kasih putus, asrama punya air kasih berhenti, asrama punya apa-apa yang dibutuhkan di kasih berhenti. Seperti waktu itu, kami tidak tahu malu biasanya sampak-sampak saja ketemu-ketemu. Ini barang ini belum selesai, ini belum selesai. Dan di situ akan lahir teman-teman punya keberanian untuk melangkah. Jadi jangan pikir asa kontribusi untuk asrama besar-besar. Tidak apa-apa, mereka juga ada tapi tidak bergerak. Bukan. Kau bergerak ke sana justru kau memberanikan diri untuk ketemu orang. Untuk menjadi pimpinan yang hebat ke sana. Jangan hanya pimpinan, tapi kepala keluarga yang baik. Setelah teman-teman punya keluarga. Jadi saya pikir itu yang menjadi pengantar saya, kemudian pengalaman yang saya bisa bagikan. Materi yang lain tadi teman Gerson sampaikan, kakak pengasuh mungkin sama-sama pagi di sini atau ada yang lain senior-senior yang lain hadir sudah sampaikan. Itu yang teman-teman sedang meneladani, tapi tugas pengurus itu sampai hari ini belum tuntas. Itu yang tadi saya sampaikan, kita luruskan sama-sama. Saya tidak tahu koordinasi pengurus sekarang bagaimana, sampai artinya kata pengasuh komunikasi saya tahu ini bagaimana untuk penyamaan pendapat itu. Jadi itu diluruskan baik-baik supaya asrama bisa jalan baik. Terus antara dasar dengan apa namanya dia punya dasar apa namanya yang kita buat itu antara dasar untuk asrama ini itu kan membatasi jalan jembatan sebelah-sebelah itu. Bahkan semua kami bicarakan dengan mereka. Itu kalau dapat materi itu ada, itu difungsikan. Jadi sinode, waktu sinode hadir di sini. Sinode, ketua sinode bilang asal untuk dia bermain kami satu jam ya. Ketua sinode itu baca siapa nih? Saya tanya satu. Beliau baca di sini ya. Kalau lagi tinggal, jangan begitu. Yo, kita ini kan semua anak Tuhan toh. Memangnya kita ini anak setan yang bagi begitu. Terus yang berikut menyambut dengan lingkungan asrama ini tidak pernah paksa orang, yang tidak pernah paksa orang di sini. Jadi ketua sudah fungsikan sudah bagus, sudah ada dalam koridor. Ketua punya arahan ini. Setelah dijadwalkan atau hari apa saja yang waktu itu menjadi tradisi kita itu hari Sabtu ya. Hari Sabtu kita bersiap. Yeah. Siapa saja orang yang jago-jago tetap dulu. Ada kantor di dalam hal yang biasa. Untuk pagi saya tidak masuk, saya tidak mau masuk ini kamu saya ceritanya. Kan saya tahu itu hal yang biasa banget. Yang ada yang kita biasa tahu, jangan dipaksakan. Nanti paksakan nanti teman punya kamu sendiri. Jadi saling berpendapat. Itu yang teman-teman lihat. Kebersihan itu paling penting di sini. Karena kita sudah berkeluarga tiga masing-masing, jadi tetap memang kami tidak datang. Tidak datang paling-paling dikasih begini kami datang enak-enak saja. Jadi belajar yang baik kemudian dari kebersihan. Yang saya biasa kasih tahu terus terang. Hanya lagi yang tidak senang. Anak yang biasa terus terang. Saya kasih terus terang yang harus saya. Orang tidak senang karena mereka senang juga. Gitu. Jadi akhirnya belajar penting. Terakhir kamu belajar di asrama ini harus punya integritas. Integritas itu ini masalah kejujuran, kemudian bertanggung jawab. Itu paling penting. Kejujuran yang bertanggung jawab apa ini? Bertanggung jawab itu paling penting. Itu hal yang mendasar. Membela orang juga harus jujur. Jangan orang salah kalau benar. Jadi asrama ini begitu. Terus kita jangan sampai antara ini dengan itu pertentangan antara teman-teman dan semua sebagian yang ini jangan pertentangan harus jangan sampai satu luka-luka. Kamu cek dan orang Papua sudah bilang orang ngomong kamu DPR, orang ngomong ini tadi orang masuk di dalam saya itu dia apa ini tidak betul. Jadi kalau misalnya saya itu simpan sama. Jadi kita yang bicara saya betul. Jadi ini yang kita tahu sebelum kita dipenuhnya sebelum kita
kasih. Ada hal-hal yang kurang berkenan saya sampaikan, saya kembalikan. Yang bermanfaat atau bisa potensi ini bisa memperbaiki. Salah satu menjadi pengalaman yang bisa saya bagikan. Terima kasih banyak untuk perhatian kepada Bapak Pengasuh, Bung Gerson selaku materi, teman-teman dari GMKI, dari AWG, dari HNKI, dari apa di Ikalia dan seterusnya di sana banyak itu yang betul. Kemudian dari IPLOM, dari KPMJ, dari PMCen sampai seluruh PTS yang hadir, teman-teman pengurus, silakan eksistensi teman-teman dari asrama ditunjukkan semua. Asrama jadi pimpinan tuh kami kepala besar. Asrama jadi pimpinan kampus mana-mana itu ada silakan berekspresi. Tapi pelajar itu teliti. Untuk jadi pimpinan itu tidak gampang. Pelajar harus teliti. Seperti diatur dalam administrasi tadi. Supaya itu menjadi pengantar untuk teman-teman. Ke depan teman-teman berhasil. Ada yang tambah dengan saya, berarti kita baru sempat berpolitik. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan. Salam.